sebenarnya masih terkait dengan yang perkuliahan minggu lalu, yaitu terkait dengan passive income khusus ya, itu royalti. Tapi memang di pertemuan ini ada juga tambahan, yaitu terkait dengan immovable property dan ada pemajakan atas capital gain. Ya. Yang pertama mungkin terkait dengan royalti, dia diatur di artikel 12 di P3B. Apa sih sebenarnya royalti? Mungkin kalau yang langsung terbetik dalam pikiran kalian kalau dikasih tahu masalah royalti adalah musik gitu ya, musik atau mungkin film. Tapi sebenarnya royalti ini pada intinya dia sebenarnya tidak melulu pada hal-hal seperti itu. Banyak hal sebenarnya, dia itu luas ininya, luas sebenarnya pengertiannya. Tapi memang yang kita sering kenal pastinya royalti buku gitu, atau mungkin royalti atas paten gitu ya. Terus royalti atas penggunaan hak merek gitu. Ketika kita kemudian misalnya ada di endorse di sini. Kayak misalnya nanti kan tahun 2021 ini mau ada penyelenggaraan ini ya, FIFA U20 tahun 2021. Kalau jadi ya, insya Allah ya. Dengan kondisi seperti ini kita nggak tahu, karena kebetulan saya sebelum ada COVID ini tahun 2019 kemarin saya termasuk yang charge di FIFA U20 di tahun 2021. Bukan untuk pelatihannya, bukan untuk masalah pesepak bolanya, tapi lebih ke arah arranging atau penyelenggaraannya. Kenapa? Karena pada saat nanti penyelenggaraan event tersebut di Indonesia, kan nanti banyak mendatangkan orang asing, gitu kan? Ada sepak bola, pastinya ada pemainnya, ada officialsnya, ada wasit nanti. Dan ini sangat terkait dengan pajak internasional. Kenapa? Mungkin nanti bagaimana kalau ternyata wasitnya itu dibayar sama FIFA, bukan FIFA, PSSI misalnya. Apakah harus dipotong PPh pasal 26 di Indonesia? Nah, seperti itu. Salah satu yang yang menjadi pokok bahasan itu yang tadi yang masalah itu sudah kemarin ya. Salah satu yang kemudian menjadi pokok bahasannya adalah masalah penggunaan logo FIFA. Gitu. Ini kita dalam pengertian yang genuine ya, gitu kan. Kalau sekarang mungkin banyak ya mungkin cukup dengan sablon saja gitu, di Indonesia gampang kan, beli kaos kosongan, habis itu buat sablon, FIFA selesai, dijual murah. Kalau yang official sebenarnya untuk bisa menggunakan merek dagang, atau misalnya nanti ada brand, bukan brand ya, ada mungkin logo tertentu untuk U20, itu sebenarnya kalau kita mau menjual aparel, mau menjual merchandise-nya, kita harus membeli royalti. Jadi misalnya ada kayak gantungan kunci, keychains itu ya, keychains yang berbentuk bola, pokoknya untuk penyelenggaraan U21 itu mungkin agak susah kalau misalnya merchandise-nya itu didatangkan dari luar negeri, langsung bawa barangnya. Sepertinya nggak seperti itu. Yang kemungkinan akan terjadi adalah itu dibikin di Indonesia, tapi mereka harus memegang merek lisensi, dan atas atas lisensi tersebut mereka harus membayar royalti. Nah, ini yang kemudian akan kita pelajari di sini gitu ya. Jadi royalti itu
pada intinya kurang lebih seperti itu. Namun demikian, ternyata tidak hanya yang kelihatan misalnya kayak tadi logonya FIFA atau logonya U20 atau logonya apa lagi misalnya ini apa namanya klub-klub dari Amerika, klub-klub dari Eropa misalnya. Bukan seperti itu, tapi royalti ini juga bisa bisa dalam bentuk misalnya trade secret, bisa dalam bentuk rahasia dagang. Rahasia dagang seperti apa? Sepengetahuan saya yang trade secret yang sampai sekarang masih kept in secret adalah apa coba? Formula Coca-Cola. Dia belum pernah bisa dibocorkan, belum pernah dia kemudian ada yang mereplikasi. Itu benar-benar di kept in secret. Bahkan kalau kebetulan Coca-Cola itu kemarin home base-nya itu headquarter-nya itu ada di Atlanta. Ada di Atlanta, tempat saya waktu itu belajar ya, waktu S2 di Amerika. Di situ home base-nya Coca-Cola. Tulisan asli formulanya itu bahkan dimasukkan ke dalam suatu vault, suatu kayak brankas itu yang nggak boleh disebarluaskan gitu. Jadi siapa yang tahu? Ya hanya mungkin bisa dibilang layer pertama dari Coca-Cola gitu, dari PT Coca-Cola yang sendiri, layer pertamanya. Yang di luar itu nggak bisa. Loh Pak, tapi kan banyak tuh Coca-Cola dijual di Indonesia. Ya, mereka hanya meracik yang di Indonesia itu. Jadi pastinya nggak mungkin kan air itu didatangkan langsung dari Amerika itu kan, ke sini dibawa pokoknya. Atau mungkin bahkan Coca-Cola perusahaan di Indonesia langsung ngimpor Coca-Cola yang sudah jadi. Nggak mungkin seperti itu. Sangat tidak efisien gitu ya. Yang di sini adalah di sini dikasih training bagaimana cara meraciknya. Airnya seberapa, gulanya seberapa, plus dicampur yang secret ingredients-nya tadi itu. Secret ingredients itu Coca-Cola, ya Fanta, ya dan sebagainya itu. Itu yang kemudian di blend dan harus tepat. Jadi kayak ada quality control-nya. Yang benar-benar black box adalah yang tadi secret ingredients-nya itu. Secret ingredients-nya itu yang benar-benar take it for granted saja. Jadi pegawainya bahkan nggak tahu ini isinya apa sih. Apakah ada pewarna? Bahkan dulu katanya diisukan sebenarnya Coca-Cola itu kenapa digemari gitu. Karena mengandung daun coca katanya. Maka kan Coca-Cola itu kan sebutannya Coke kan. Di sana kalau di Amerika mereka nggak pernah nyebutnya Coca-Cola. Coke please, Coke. Nah, itu katanya jangan-jangan ada campuran daun coca nih. Kalian tahu kan daun coca itu apa? Ganja, semacam ganja gitu. Tapi mungkin ininya sedikit ya. Tapi itu baru rumor saja. Ini kenapa sih kok sampai laris banget kayak ediktif gitu? Katanya seperti itu. Jangan-jangan ada mengandung daun kokanya gitu. Walaupun mereka berapa kali menyangka enggak, kita tidak menggunakan daun koka, tapi other things lah itu. Nah itulah yang kemudian bagaimana kemudian perusahaan Indonesia bisa memproduksi Coca-Cola yang sama dengan Coca-Cola yang ada di Amerika. Ya mereka membeli secret formulanya. Kalau kalian lihat itu ada di UN contohnya nih. Nah, yang di OECD misalnya di sini ada model plan secret formula. Secret formula. Kalau kalian mungkin sering nonton SpongeBob, ya itu kan ada yang Krabby Patty-nya tuh secret formulanya yang bolak-balik mau dicuri sama siapa? Plankton ya. Nah, itu secret formulanya itu. Kenapa nggak kemudian siapa tuh yang Mr. Crab-nya menjual aja secret formulanya ke
plankton, udahlah jual tapi jangan deket sini ya, jauh-jauhan sana gitu kan, nggak perlu harus berantem gitu kan itu loh, tapi Anda bayar royalti ya, itu royalti secret formula dari Krabby Patty-nya. Kalau di dunia nyata mungkin akan seperti itu, nggak apa namanya, Mr. Crab-nya mungkin akan lebih cenderung dia akan menjual secret formulanya dalam royalti seperti itu. Dan macam-macam makanya itu. Jadi bisa tadi secret formula, terus ramuan-ramuan tertentu, bahkan ada proses gitu, prosesnya tertentu, itu bisa kita kategorikan sebagai royalti seperti itu. Jadi cukup luas ya, cukup luas. Nah, yang jadi masalah gini, sebenarnya sampai sebatas apa sih bahwa suatu invention atau suatu pengetahuan itu bisa diroyaltikan? Apakah apa ya yang paling, bagaimana cara bikin tempe yang bagus gitu? Misalnya tempe bacem yang bagus, yang enak, apakah itu bisa diroyaltikan? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bagaimana cara membuat tempe bacem yang enak? Bisa diroyaltikan nggak seperti itu? Bisa aja, Pak. Kenapa bisanya, Mas Zaki? Tergantung sih, kalau misalnya orangnya udah daftarin hak atas resep rahasia itu ke hakim, mungkin bisa aja dikasih royalti nanti atas orang-orang yang udah bikin yang sama gitu, kayak gitu. Nah, tapi gini, itu yang disebut sebagai know-how. Jadi dia itu tapi harus spesifik, Mas. Gak bisa misalnya pembuatan tempe bacem kemudian dipatenkan sehingga kemudian orang-orang yang berikutnya mau bikin tempe bacem uh, harus bayar royalti ke dia. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya sudah pengetahuan umum kan? Sudah pengetahuan umum. Yang berbeda apa? Itu yang kemudian kalau mau kayak misalnya KFC OR, itu kan cuma sebenarnya kan KFC itu kan cuma ayam goreng aja kan, gitu. Ayam goreng aja. Tapi ada yang berbeda sesuatunya. Oh, begini dia pakai tepung. Dulu mungkin kita waktu saya ingat saya zaman-zaman saya kecil saya sempat kok aneh banget sih ayam goreng kenapa ditepungin gitu. Kalau sekarang sudah sangat common. Kalau dulu kan waktu zaman saya masih kecil itu aneh aja kalau kok kayak kenapa ayam goreng kenapa jadi kayak pisang goreng itu dipakai tepung gitu. Nah, yang kayak gitu itu harus dicari spesifiknya seperti apa. Kalau common nggak bisa diinikan, nggak bisa kemudian dijadikan paten. Kalau nggak repot nanti Mas. Kalian yang mau makan tempe bacem itu harus bayar lebih mahal. Kenapa? Penjualnya harus bayar paten ke royalti ke orang yang udah mematenkan tadi itu gitu loh. Itu ya. Jadi know how tapi harus spesifik. Oh kenapa? Pokoknya ini tempe bacemnya itu merek ini. Nah, tapi bukan tempe bacemnya tapi. Betul kan? Penggunaan merek tempe bacem mbok apa gitu. Nah, itu nggak boleh lagi di apa namanya dijual mbok A misalnya. Oh, kalau mbok B boleh kalau dong. Itu kan tempe bacem tapi mbok B, tapi kalau mbok A nggak boleh gitu. Kayak misalnya kemarin yang salah satu selebriti yang bermasalah, ingat ingat kan? Ayam geprek Bensu. Nah, itu sebenarnya walaupun dia merasa memiliki, tapi yang pertama kali mendaftarkan siapa? Nah, kan pertama kan ada si siapa namanya Beni siapa itu ya. Dan ternyata memang secara kronologis memang betul gitu loh. Kebetulan sama Bensu bisa dihitungkan Ben Onsu. Nggak bisa dia kemudian mengklaim bahwa itu haknya dia itu loh, karena sudah terlebih dahulu didaftarkan. Dulu yang sempat bermasalah itu nggak tahu apakah penyelesaiannya itu ada ya.
ada pendaftaran merek dagang namanya Kopitiam. Kopitiam. Kalau kalian yang ada di Medan atau ada di Aceh, mungkin familiar ya dengan nama ini, Kopitiam. Kopitiam, tiam itu kalau nggak salah bahasa Melayu ya, kedai kalau nggak salah ya. Ini kok kenapa cuma namanya kedai kopi saja bisa dipatenkan gitu, padahal kita itu udah sering banget ini. Kayak misalnya warung Tegal, warteg. Kalian rela nggak kalau kemudian ada yang warteg itu mempatenkan namanya, pokoknya jadi trademark saya warteg. Jadi yang lain nggak boleh tuh pakai warteg, nggak boleh disingkat maksudnya, bolehnya warung Tegal. Kalau warteg sudah ada yang punya gitu, seperti itu. Nah harusnya kayak gitu pada saat pendaftaran hak merek nggak bisa. Ini kan sudah common, nama yang sangat common itu. Nggak bisa seperti itu. Untuk yang hal-hal yang common tidak bisa di apa namanya, bahkan dulu kalau nggak salah Apple itu mau mendaftarkan brandnya Apple, nama Apple itu mau didaftarkan trademarknya. Oh, nggak bisa, itu kan Apple itu loh, itu sudah sebelum, bahkan apel itu kan salah satu buah yang ada di surga kan, malah buah yang pertama kali kita kenal itu. Kenapa Anda mau daftarkan menjadi trademark Anda? Akhirnya kan kemudian yang didaftarkan apa? Gambarnya kan, tulisannya ada Apple, oke gitu loh. Jadi gambarnya itu yang diinikan, yang diinikan, bukan tulisan Apple-nya, nggak boleh. Dulu sempat itu Apple itu mau, atau iPhone. Nah, bisa kalau iPhone, karena kan emang itu ciptaan apa namanya, ciptaan kata baru gitu kan, I-nya kecil, phone, atau iPad. Nah, itu boleh. Tapi kalau Apple-nya sendiri nggak boleh. Apple-nya sendiri tidak boleh didaftarkan sebagai trademark. Repot nanti kalau nama bahasa Inggris Apple tahu ternyata nggak bisa dipakai. Gitu. Banyak sebenarnya hal-hal seperti itu yang mungkin di lapangan bisa dianggap sebagai suatu trademark, suatu haki yang kemudian dia untuk penggunaannya harus membayar royalti. Nah, di apa concern kita kemudian? Nah, di kita tentunya atas pembayaran tersebut. Bagaimana sih atas pembayarannya? Perlakuan perpajakannya bagaimana? Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan, bukan sedikit perbedaan. Ada perbedaan yang sangat menyolok ya antara OECD dengan UN model terhadap royalti. Di sini nanti kita melihat apa ya? Karena memang dari sudut pandang usernya. Kalau OECD, mereka tuh menganggap kalau royalti dibayarkan, royalty arising in contracting state and beneficially owned by a resident of the other contracting state shall be taxable only in that other state. Artinya apa? Ketika royalti, ada pembayaran royalti, residen dari negara lain misalnya, dari Singapura misalnya, dia menjual royalti kepada residen Indonesia. Terus terjadi pembayaran royaltinya. Kalau sesuai dengan ketentuan OECD, Indonesia tidak bisa memajaki. Dan kalian lihat, ini ada frasenya pakai shall. Artinya apa? Sangat strong dia. Shall be. Kalau sudah ditulis shall, artinya apa? Ini yang, tapi ini bukan berarti bahwa ini bukan berarti bahwa harus dipajaki, tapi yang boleh memajaki hanya di other state-nya, hanya Singapura yang boleh memajaki, tapi belum tidak mesti harus dipajaki. Bagaimana Indonesia? Kalau sudah ada tulisan seperti ini, maka Indonesia dianggap melepaskan hak untuk pemajakannya. Tidak boleh ada pemotongan atau pemungutan PPh atas royalti ini. Nah, bagaimana tadi perlakuannya?
tadi saya bilang shall kan, shall itu tidak berarti wajib, tapi yang memiliki hak adalah other state-nya. Kalau dalam ini misalnya contoh ilustrasi tadi berarti Singapura. Tapi bukan berarti dia harus memajaki. Kita lihat kebijakan domestiknya seperti apa. Nah, ternyata kan Singapura ini menganut sistem teritorial kan. Artinya apa kalau teritori? Kalau teritori artinya yang dipajaki hanya penghasilan-penghasilan yang berasal dari Singapura saja. Nah, bagaimana kemudian dengan royalti ini? Royalti ini bagaimana kemudian? Itu yang disebut sebagai double non-taxation. Untung berarti dia. Di Indonesia tidak dipajaki, tapi di Singapura ternyata walaupun dia bilangnya shall be taxable only, hanya boleh dipajaki di Singapura, tapi ternyata domestik di Singapura tidak ada tuh pemajakan untuk royalti dari luar negeri. Sorry, bukan cuma royalti, tidak ada pemajakan penghasilan-penghasilan yang berasal dari luar Singapura. Maka ini menjadi double non-tax. Double non-tax. Kalau kita biasanya mengenal double tax, kalau ini double non-tax. Tidak dipajaki sama sekali. Loss berarti dua-duanya. Indonesia tidak dipajaki, Singapura pun tidak memajaki. Seperti itu. Ini kalau kita menganut OECD, Singapura menganut OECD modelnya. Nah, bagaimana dengan UN? Nah, kalau UN memang lebih halus. Gitu. Di sini menggunakan pertama may be tax. Kalau may, dia tetap tidak mesti harus dipajaki di other state-nya di Singapura, tapi dia tidak melarang kalau Indonesia mau memajaki. Gitu. Itu berbedanya. Kalau shall cuma satu, maka klausulnya cuma satu ayat saja. Kalau di sini di UN dia menggunakan dua. May be tax di other state, dapat dipajaki di negara tersebut, dan di Indonesia pun bisa dipajaki. Nah, persentasenya kemudian yang kita negosiasikan dengan Singapura pastinya kalau contoh ilustrasi tadi seperti itu. Kenapa ada perbedaan yang sangat menyolok? OECD ini dipakai oleh negara-negara yang kita sebut sebagai exporting capital exporting countries, di mana di sana memang royalti haki sudah banyak gitu. Jadi mereka berkepentingan gitu. Sementara UN model ini lebih ke developing countries kan, di mana ya mungkin malah Indonesia butuh untuk mengimpor kayak gitu haki karena mungkin di sini R&D-nya masih belum, jadi mungkin banyak impor-impor hak cipta ke Indonesia gitu ya. Kita punya kepentingan kalau gitu kan. Bagaimana kemudian pembayaran yang sumbernya dari Indonesia, kita minta juga dong pajaknya. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Monggo silakan. Perbedaan OECD dan UN tadi seperti itu. Sangat, menurut saya untuk yang ini sangat kontras gitu ya. Yang satu hanya boleh dipajaki di negara itu, negara lainnya gitu ya. Jadi asasnya bukan asas sumber penghasilan, tapi asas residensi royaltinya. Gitu ya. Tapi hanya boleh dipajaki, belum tentu harus dipajaki. Tidak berarti harus dipajaki, tergantung ketentuan domestiknya bagaimana. Tadi kalau saya contohkan ekstrim, Singapura dia menganutnya teritorial system, di mana atas penghasilan dari luar negeri memang tidak dilaporkan. Memang mereka memilih seperti itu. Mereka memilih untuk menarik investor memang. Pokoknya saya tidak akan melihat Anda punya penghasilan dari luar negeri, kita nggak akan majaki di Singapura. Yang kita pajaki adalah yang kalian dapatkan dari Singapura. Seperti itu. Makanya kemudian banyak headquarters yang
domisili di Singapura, headquarters perusahaan-perusahaan besar. Dia punya cabang di Indonesia, di Malaysia, di Thailand gitu. Dia tidak dipajaki di Singapura karena dia memang asasnya teritorial. Berbeda di Indonesia. Ada headquarter di Indonesia, cabangnya ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di mana-mana, itu harus ditarik semua. Seperti itu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya menggunakan background karena lagi disarankan, dianjurkan menyambut 17 Agustus. Kita disiapin backgroundnya itu, background dari BKF, dari Badan Kebijakan Fiskal disiapkan. Tapi ini kayaknya pencahayaannya kurang bagus, jadi saya agak gelap ya muka saya malah itu. Tapi backgroundnya memang kita diminta selama bulan Agustus ini kalau ada kalau ada Zoom meeting gunakan ini ya, katanya gunakan background ini gitu, siapin sama BKF. Nggak ada nih? Sungguh ya. Oke. Ya untuk yang berapa persennya shall not exceed, nah itu yang subject to discussion, subject to negotiation between two countries. Karena ini bilateral, pastinya ya nego gitu, mau berapa terserah saja. Dan tiap-tiap P3B mungkin akan berbeda-beda, gitu. Tergantung kita bargain kita seperti apa, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau effectively connected income? Sama seperti yang kemarin-kemarin, kalau ternyata royalti yang dibayarkan, misalnya ada perusahaan dari Singapura, terus dia punya BUT di Indonesia, terus perusahaan Singapura itu kemudian ada perusahaan Indonesia lain membeli royalti dari perusahaan langsung dari induknya. Kalau memang bisa dikait-kaitkan, ada effectively connected, maka itu dimasukkan sebagai penghasilan dari BUT-nya. Tidak lagi berlaku yang pasal 12 ini, tapi langsung berlaku artikel 7 business income. Gitu ya. Kalau kita bisa kaitkan, ini sama seperti yang kemarin dividen, interest, royalti pun seperti itu. Kalau kita bisa kaitkan dengan BUT yang ada di Indonesia, maka langsung dimasukkan sebagai business income dari BUT, which is berarti kan kenanya 22% kan, bukan lagi menggunakan P3B, bukan lagi pemotongan kalau menggunakan yang UN model tadi, bukan lagi percentage of something gitu ya, tapi bukan dari gross lagi, tapi masuk ke dalam business income-nya dia. Itu ya. Ini kurang lebih sama dengan dividen dan interest kemarin. Ini kurang lebih sama pengertiannya. Source of royalty. Royalty shall be deemed to arise in a contracting state when the payer is a resident of that state, where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a contracting state or not, has in a contracting state a permanent establishment. Jadi kalau memang dia ada di Indonesia, meskipun dia bukan residen di Indonesia, tetap bisa kita potong di Indonesia juga, gitu ya. Source of royalty-nya seperti itu. Jadi nggak mesti harus wajib pajak dalam negeri.
Bagaimana dengan royalties between associated enterprise gitu ya, yang memiliki hubungan istimewa? Pada dasarnya sebenarnya harusnya kan kalau yang memiliki hubungan istimewa, kemarin kita sudah pelajari, ada yang disebut sebagai ALP ya, arm's length principle gitu. Kita kemudian harus menentukan berapa sih sebenarnya royalti yang harus dibayarkan oleh perusahaan A yang tidak memiliki hubungan istimewa atas royalti yang sama gitu. Kalau kita bisa ketemu hal yang sama, maka sebenarnya atas kelebihan tersebut nggak boleh dia bebankan sebagai royalti. Jadi bisa kita hitung ulang lagi. Soalnya kalau walaupun kita mungkin rugi di PPh pasal 26 misalnya. Jadi misalnya ada perusahaan Indonesia yang sudah ketahuan bahwa pemiliknya misalnya 75%-nya adalah perusahaan dari Singapura. Untuk bisa misalnya menggunakan logo apa sih yang terkenal misalnya dari Singapura, apa ya saya lupa. Misalnya inilah Pak, mouse itu kan kalau nggak salah ada yang sudah diproduksi di Indonesia, saya lupa mereknya tadi sudah keingetan. Tapi untuk bisa menggunakan merek itu ternyata perusahaan Indonesia harus membayar royaltinya kepada induknya di luar negeri. Nah, kita kan sudah tahu kalau ada associated enterprise, tendensinya adalah mereka akan menggeser penerimaannya. Mereka akan menggeser penerimaan ke negara yang memiliki rezim pajak yang lebih ramah bagi mereka. Dan artian mungkin tarif pajak lebih rendah. Ketimbang di Indonesia misalnya 22%, di Singapura 17%. Makanya kemudian ada tendensi, oh kalau kayak gitu, sepertinya kita menguntungkan kalau di Indonesia itu kita kecil-kecilkan nih. Kita kecil-kecilin omsetnya, kita kecil-kecilin net income-nya gitu. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan pembayaran royalti, karena kan akan dibebankan kan dalam biaya operasional. Gitu. Ketika kita sudah tahu bahwa si PTA ini memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, perlu kita waspadai. Salah satunya tadi pembayaran royaltinya apakah sesuai nih? Apakah sesuai dengan prinsip arm's length principle? Kalau enggak, maka bisa kita koreksi. Di situ ya. Di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terakhir, royalti. Sebelum kita masuk, sebenarnya pokok bahasanya agak berbeda. Royalti harusnya masuk ke kemarin itu, minggu lalu ya. Cuma pembagiannya entah kenapa kok terpotong. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau mengenai technical service ini di OECD gimana, Pak? Gimana ya? Pada dasarnya, mengenai technical service, aspek pajaknya gimana, Pak? Ya, pada dasarnya sebenarnya technical services itu ambigu ya. Baik OECD maupun UN sebenarnya tidak terlalu jelas mengatur gitu, karena ada yang mengatur dalam satu P3P karena dia tidak bisa dimasukkan ke dalam other income, maka masuknya ke dalam royalti memang seperti